Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon rahmatnya, mohon kasih sayangnya. Di zaman sekarang ini zaman hoax. Sering orang bikin kepalsuan, kebohongan, dan fitnah. Sekarang kita mau lihat beritanya ini. Hadisnya ini banyak. Ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Ahmad, dan sebagian ada di Abu Daud. Meskipun ada yang utuh, ini Bukhari, Muslim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Solih dari Ibnu Sohihab, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Urwah bin Az-Zubair dan Said bin Al-Musayyab dan Al-Qamah bin Waqas Al-Laythi dan Ubaidullah bin Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini namanya sanadnya hadis. Dari Aisyah mundur ke belakang, itu namanya sanad terjauh sampai sanad terdekat dengan kita. Ya. Silsilah rangkaian ceritanya tadi itu, ya, silsilah rangkaiannya tadi, nama-nama itu disebut sanadnya hadis. Setiap hadis tidak akan disebut hadis kalau tanpa sanad. Saya ulangi, tidak ada hadis tanpa sanad. Silsilahnya itu, sandar menyandar. Aisyah disandari oleh Urwah, disandari oleh Az-Zubair, dan seterusnya. Ya, Aisyah dengar, ini yang ceritakan. Aisyah yang cerita ini. Aisyah yang cerita. Kemanakannya Aisyah, anaknya saudaranya Urwah. Dari suaminya Asma itu namanya Zubair. Itu nanti itu menjadi pelaku Urwah, dan terus Urwah diambil, dibawanya terus sampai mundur ke belakang. Bukhari catat, Bukhari keluarkan, ini yang kita baca. Bukhari itu satu bagian dari sanad yang kita baca itu. Nah, cuma rata-rata kalau kita baca hadis hari ini tidak dinampakkan itu. Ya, tidak dinampakkan karena terlalu panjang. Tapi sebuah hadis kalau tidak ada silsilahnya di kitab-kitab aslinya tidak bisa disebut hadis. Itu artinya cerita yang tidak ada kaitannya dengan agama. Cerita dibikin-bikin. Sekarang kita mau baca unsur hadis yang kedua, namanya matan. Tadi matanya itu saya kasih lihat, itu yang cukup panjang. Ini terjemahan matan. Matan itu artinya isi. Kita baca hadis itu Pak, rata-rata langsung isinya, langsung matannya, langsung isinya, redaksinya. Matan, redaksi itu. Jadi hadis harus ada dua. Satu, sanad. Dua, matan. Salah silsilahnya tidak bisa. Benar ke silsilahnya tapi isinya rusak, bermasalah. Baik, kita baca matannya, Mbak. Baca matan atau baca isi. Silakan. Istri Nabi SAW, yaitu ketika orang-orang penuduh berkata kepadanya, seperti apa yang telah mereka katakan, mereka semuanya bercerita kepadaku, sekelompok orang
orang bercerita berdasarkan apa yang disampaikan Aisyah, dan sebagian lagi hanya perkiraan mereka. Lalu aku menetapkan hadis dari kisah-kisah yang berkenaan dengan peristiwa ini, dan aku juga memasukkan hadis-hadis dari mereka yang diceritakan kepadaku dari Aisyah, dan sebagian lagi hadis saling menguatkan satu sama lain, di mana mereka menduga kepada sebagian yang lain. Mereka berkata, Aisyah berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengadakan suatu, ini ceritanya, ini cerita ini. Jadi tadi itu kumpulan hadis ini lahir dari komentar-komentarnya dimasukkan sebagian Aisyah dalam hadis itu. Kumpulan cerita-ceritanya orang sekelilingnya. Apa itu berita-berita yang tidak nyambung itu di luar, sempat sebagian sampai di telinganya Aisyah. Ya. Jadi orang tertuduh besar di sini Aisyah, dituduh berselingkuh oleh seorang sahabat ahli Badar. Dia ikut di perang Badar. Seorang anak muda yang secara qadarullah Allah tetapkan dia untuk menjadi nasihat besar bagi kita. Namanya Safwan. Sebentar kita akan baca itu. Aisyah ini menjadi titik sentral cerita ini. Nah, kan nanti sebentar Ibu ya, siapa yang golongan-golongan Aisyah di sini? Itu yang dicerita. Tapi yang nanti korban adalah yang berkaitan dengan Aisyah. Satu, suaminya adalah Rasulullah. Dan ini tombak, imamnya pasukannya kaum muslimin yang akan diobrak-abrik oleh musuh karena mereka tidak mampu melakukan beberapa perlawanan. Perang Badar gagal, perang Uhud memang menang sedikit, tapi nanti di perang Ahzab kalah lagi. Sudah beberapa kali perang, ini sudah masuk tahun ke-6. Masuk tahun ke-6 Hijriah ini dipakai perangnya bukan perang fisik, perang informasi dengan dipakai media bohong, hoax, untuk menghancurkan pasukannya Nabi. Ditembaklah dengan tembakan bukan fisik, langsung tembakannya hebat Pak, mengenai Nabi tapi istrinya, mengenai sahabat yang paling terpercaya Abu Bakar. Kalau keluarganya Nabi Aisyah, pimpinannya kaum muslimin Rabi, lalu sahabat paling setia dengan Nabi Abu Bakar. Kalau ini sudah jatuh kaum muslimin, tidak bisa lagi. Dan ini tembakan peluru Pak, dahsyat sekali. Dan ini sejarah buat kita. Hati-hati orang yang berperang pakai bukan fisik. Dia tidak pakai pisau, dia tidak pakai batu, dia tidak pakai, tapi pakai SMS, pakai HP, pakai bisik-bisik, pakai komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Dan akan terjadi Pak, akan begitu. Sunnatullah itu. Nanti 10 ayat bicara tentang ini. 10 ayat. Ini hadis, kita akan bedah sebagiannya. Aisyah berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengadakan suatu perjalanan, beliau biasa mengundi di antara istri-istri beliau. Di sini Nabi SAW sudah menjadi kebiasaan kalau mau pergi perjalanan jauh, tidak pergi kecuali dengan istrinya. Jadi bapak-bapak jangan biasakan pergi sendiri Pak, jangan.
Jangan, apalagi tak lama-lama itu berbahaya. Sebagian para sahabat dan tabi'in, saya mampu menjaga gudang uang dan gudang emas, tapi saya tidak mampu menjaga diriku satu malam sekalipun tanpa ditemani oleh istri saya. Apalagi kalau ada fitnah-fitnah wanita di sekeliling kita. Apalagi perjalanan sana, Anda tidak ditemani, ada dua kemungkinan: bawa istri pulang dengan jelas, ada juga bawa istri tapi tidak jelas. Jadi ibu-ibu ya, patut dicurigai bapaknya kalau sekian hari nambah lu biasa-biasa, tanya-tanya lu. Tidak ada jika itu kita simpan-simpan di sana, Pak. Siapa tahu ada yang kita simpan-simpan baru tidak bilang-bilang. Langsung bilang bapaknya, taqabbalallah. Jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Itulah sebabnya seingat saya itu belum pernah perjalanan saya lebih dari 3 hari tidak ada uminiku. Kemana ada. Ya, tidak tahu juga kenapa. Tapi yang jelas begitu faktanya. Cinta bisa, curiga boleh. Ya, kalau laki-laki itu mesti dicurigai sendiri, Pak. Apalagi perempuan, tidak boleh nih, tidak boleh. Kalau ada suami di sini baru istri yang bergaya, suami tanya bawa anak. Cerita perempuan kita ada di situ, tidak boleh, tidak bisa. Apalagi suami di sana, istri di sana, tidak boleh. Apa artinya sebuah rumah tangga? Tidak bisa. Tidak bisa, berantakan namanya begitu. Tidak bisa. Mau buru karir atau mau buru rumah tangga. Maka Nabi SAW, beliau kalau mau pergi diundi. Kenapa diundi, Pak? Karena lebih dari satu. Kalau satu tidak usah diundi. Nanti istri tetangga yang dapat. Tidak usah diundi. Tidak usah diundi. Jadi berlaku undian di sini kalau lebih dari satu. Dan itu artinya satu istri boleh, 2 bukan aib. Soalnya Pak, Ibu, orang yang beristri lebih dari satu bukan aib. Tapi mohon Pak, jangan bangga kalau lebih dari satu istri. Tadi saya bilang, ibu-ibu saya bilang, lebih dari satu diam sudah. Tapi begini saya bilang jangan Bang, ini cocok. Bilang tuh cocok yang pertama tadi. Cocok lewat nih. Adil Pak ya. Lebih dari satu istri bukan aib. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu bukan aib. Yang aib istri cokok-cokok. Bukan aib. Tapi jangan kayak bangga menegakkan satu sunnah, tapi menelantarkan sunnah-sunnah yang lain. Kalau hanya sisi jumlah kita bangga tidak. Jadi bukan jumlahnya kita bangga, bukan. Meskipun bukan aib. Saya orang bilang ya, istri keberapa? Kalau istri pertama cepat. Tapi kalau bila istri ketiga, lama anak. Maka Nabi mengundi istrinya. Itu artinya undian dalam Islam bukan mutlak dilarang. Jadi tolong jangan dipahami bahwa innamal hamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya hamar, kemudian judi dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, perbuatan syaitan.
Oh, tunggu dulu, undian yang mana? Arisan Pak boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, terjadi hilaf. Tapi kalau arisannya murni, tidak nempel-nempel yang lain, karena itu hukum tersendiri. Hukum tersendiri itu menjadi bahan fikih nanti. Dia boleh selama undiannya saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya diundi untuk dapat itu uang, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan sifatnya arisan, bukan yang lain-lain. Di belakangnya itu fikih namanya. Bisa menjadi nanti haram, bisa menjadi tercela, bisa menjadi sunnah. Nabi undi istrinya, kebiasaan Nabi, dan itu sunnah fi'liyah namanya. Kebiasaan Nabi yang dibangun. Nah, ini kebetulan terjadi perang di 6 tahun Hijriah. Ini perang melawan Bani Mustalik, perang melawan Yahudi. Jika nama seorang dari mereka keluar, berarti dia ikut bepergian bersama beliau. Pada suatu hari beliau mengundi nama-nama kami untuk suatu peperangan yang beliau lakukan, maka keluar namaku hingga aku turut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik namanya Aisyah. Maka istri-istri yang lain itu sesuai dengan tugasnya. Sesuai dengan tugasnya. Ya, dia sukses sendiri. Sukses di rumah, ada yang sukses temani suami. Nah, tidak ada yang cemburu. Karena ini diundi. Karena istri Aisyah ini, istri Nabi, adalah istri yang paling termuda. Saya tidak diundi Pak, pasti yang tua ini memang tua-tuanya tinggalkan. Ini diundi. Naik ke undiannya Aisyah. Naik undiannya Aisyah. Ya. Jadi Nabi SAW tidak sekedar tunjuk, tidak. Tapi diundi. Undian ini juga pernah terjadi pada Nabi Yunus. Sehingga kita kenal doa Nabi Yunus. Siapa penumpang yang jatuh, yang naik namanya, maka dia harus dibuang. 3 kali diundi Nabi Yunus. Diundi isinya penumpang, salah Nabi Yunus nama. Pertama kalinya bilang, salah kocang kok kapang. Diundi lagi. 3 kali diundi terus Nabi Yunus, maka Nabi Yunus lah yang dilempar. Dan Allah sudah takdirkan bahwa ternyata Nabi Yunus lah yang dipersiapkan ikan, kemudian ditelan, dan lahirlah Quran, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Doa Nabi ya, dibaca ketika ditelan ikan. Tapi tidak mungkin sekarang ditelan ikan kita yang telan ikan. Misalnya tulangnya tidak bisa keluar, kita baca dengan izin Allah bisa keluar. Terperangkap di sebuah masalah, baik masalah rumah, masalah kamar, masalah gereja, masalah penjara, masalah apa, baca. Termasuk terperangkap masalah corona misalnya. Ya, tidak keluar dari corona, kita ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang mengatakan susana, insyaallah enggak. Tetap tenang itu. Kenapa? Allah singkirkan kesusahannya. Allah singkirkan kesusahannya. Itu masalah undian. Lanjut. Setelah turun ayat hijab, aku dibawa di dalam sekeduk. Berarti sebelum turun hijab, Aisyah tidak tutup aurat. Dan wanita-wanita sebelumnya itu belum tutup aurat. Berarti Aisyah pada saat itu masih dikenal mukanya. Dan dikenal belum tutup aurat. Masih belum. Apa berdosa? Tidak, karena syariatnya belum turun. Tapi setelah tahun ini
beberapa tahun turun ayat hijab, pergi. Berarti Aisyah sudah berbeda sebelumnya, tapi sudah ada tandanya. Nah, aku dibawa di dalam segedup dan ditempatkan di dalamnya. Kendaraan dinas namanya apa? Onta. Biasa Bapak Ibu lihat onta tuh? Kira-kira kalau kita bayangan tak kuda lah. Itu kuda ada di samping kiri kanan tuh. Dulu ada itu kuda. Apa kan namanya kalau di samping begini nih? Tempatnya itu barang-barang tuh. Pelananya. Kira-kira begitu. Kan Aisyah itu karena memang orangnya kecil. Ya. Kecil. Jadi ringan sekali itu, diangkat di atas di situ. Situ naik. Terus kami lalu berangkat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari peperangan tersebut. Ya, artinya anggaplah kisah peperangannya tidak disebutkan. Karena kalau kita mau buka hadis ini, itu sebagian hadisnya ini dalam babul ghaza. Itu hadisnya dalam bab peperangan. Karena peperangannya yang menjadi tolak ukur, berangkat karena peperangan. Kami pun kembali pulang. Selesai nih. Yang dampingi Nabi ada istri. Berarti wanita itu boleh berperang. Boleh. Tidak ada larangannya wanita berperang, tapi sesuai dengan posisinya masing-masing. Tukang masaknya Nabi. Ya. Dalam beberapa peperangan wanita-wanita selalu ikut. Dan ini penting. Dan subhanallah kalau kita lihat wanita-wanita dalam peperangan, pernah ada satu pasukan hampir habis pasukannya Nabi. Tapi ada seorang wanita cerdas, itu benderanya pasukan Nabi, benderanya kasih begini putar. Sehingga kelihatan kaum muslimin sepertinya banyak. Jadi wanita itu Pak lemah secara fisik, tapi kalau jalan otaknya, jalan akalaknya dari luar biasa. Kalau mau dia akalak baik jadi baik. Kalau mau akalak buruk, luar biasa tuh. Jangan dikira Pak wanita itu. Ya secara fisik dia luar biasa lemah, tapi kalau kesabarannya, keikhlasannya, kecintanya wanita itu Pak, di situ energinya.